Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, ada sebuah hadis yang membuat kita mempunyai harapan bahwa kita termasuk ahlul jannah, para penghuni surga nantinya. Apa hadis itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah harramallahu jasadahu 'alan nar." Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Kita patut punya harapan besar, punya harapan bahwa kita termasuk nanti, semoga termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Karena apa? Karena kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang bagaimanakah ini? Apakah hanya cukup mengucapkan? Tentu saja tidak demikian. Tidak hanya mengucapkan tapi lain perbuatan. Tidak hanya mengucapkan, perbuatannya tampak baik tapi niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah sesungguhnya esensi dari tauhid itu. Setiap apa yang kita lakukan, kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seorang ulama yang bernama Syekh Mansur bin Ammar Al-Khurasan. Beliau ini wafat pada tahun 225 Hijriah. Menceritakan bahwa saya mempunyai seorang sahabat fillah, tapi sudah lama tidak ketemu. Di sebuah acara pertemuan, aku tanyakan kepada orang-orang, di mana sahabatku ini, lama aku tidak bertemu. Orang-orang menjawab, oh sahabatmu itu sedang sakit. Seusai pertemuan, lalu aku menuju rumah sahabatku itu. Ketika sampai di depan rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka oleh seorang putri dari dalam. Putri dari sahabatku yang membukakan pintunya. Siapakah engkau Tuhan? Oh, aku Mansur, sahabat dari ayahmu. Sampaikan, aku ingin bertemu. Lalu sang putri ini masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian keluar lagi. Silahkan Tuhan, silahkan masuk. Sesampai di dalam rumah, aku kaget sekali. Mendapati sahabatku itu tidak seperti biasanya. Dia sakit tertidur di lantai rumahnya. Di lantai rumahnya. Wajahnya menghitam. Padahal dahulu wajahnya putih bersih. Matanya biru. Lidahnya kaku. Aku melihat ini ada tanda-tanda bahwa sahabatku ini sudah mendekati ajal. Lalu aku dekati dia. Wahai sahabatku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia semakin tajam melihat aku. Bibirnya ingin bergerak, lidahnya ingin bergerak, tapi tidak bisa. Wahai sahabatku, ucapkan la ilaha illallah. Dia tidak bisa. Dia semakin memandang diriku. Lalu kemudian dia pingsan. Lalu aku tunggui sahabatku. Hidungnya aku beri bau-bauan agar dia terbangun dari pingsannya. Aku pijat-pijat. Tidak lama kemudian dia siuman, bangun dari pingsannya. Lalu aku ucapkan kembali, wahai sahabatku, ucapkan la ilaha illallah. Dia memandang diriku lagi, ingin berkata tapi tidak bisa berkata-kata. Ia pingsan lagi. Kemudian aku tunggui sahabatku. Ia siuman lagi. Sahabatku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tiba-tiba bibirnya bergerak. Dia mengatakan, wahai sahabatku, aku sudah tidak bisa mengatakan yang seperti itu. Kenapa? Bukankah engkau dulu adalah seorang yang ahli ibadah? Wahai sahabatku, ketahuilah. Dulu dipandang orang-orang memang begitu.
Tapi ketahuilah, aku lakukan semuanya itu bukan karena Allah. Aku lakukan itu agar aku dipandang oleh orang-orang sebagai orang yang ahli ibadah. Sebagai orang yang baik. Itu aku lakukan bertahun-tahun. Lalu kemudian aku sakit. Panas sekali badanku. Aku tidak kuat berada di depan. Aku minta kepada anakku untuk dituntun. Aku ingin ditidurkan di lantai rumah ini agar sedikit terasa lebih adem. Lalu aku minta kepada putriku untuk diambilkan Al-Quran. Aku baca Al-Quran itu. Lalu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, demi hak yang ada di dalam Al-Quran ini, hamba bertaubat kepada Engkau. Sembuhkanlah sakitku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku kesembuhan. Lalu aku lupa lagi ketika dalam keadaan sehat itu, aku beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku beribadah hanya karena supaya dipuji oleh orang-orang, agar disebut sebagai orang-orang sebagai ahli ibadah. Lalu aku sakit lagi, panas sekali badanku. Aku minta kepada anakku untuk diturunkan kembali di lantai rumah ini, di ruang tamu ini. Lalu aku minta untuk diambilkan Al-Quran. Aku baca Al-Quran lagi, aku berdoa lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan terhadap diriku lagi. Tapi ketika sehat, aku lupa lagi. Aku beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku beribadah hanya supaya dipuji orang-orang. Tidak hanya itu, ketika orang-orang tidak melihatku, ketika aku di dalam kamar, aku tutup jendela, aku tutup pintu kamar. Bahkan aku minum minuman khamr. Mendengar pengakuan sahabatku itu, aku sedih luar biasa. Kenapa sahabatku bisa begitu? Wahai sahabatku, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku tidak bisa. Aku tidak tega berada di dekat sahabatku yang berkali-kali tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Aku berdiri sejenak. Aku keluar berdiri di depan pintu rumahnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah sahabatku ini. Tidak lama. Aku berada di luar pintu rumahnya. Tiba-tiba aku dipanggil oleh putrinya. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Aku masuk ke dalam. Ternyata sahabatku itu telah meninggal dunia. Aku menangis tergugu-gugu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ternyata ada hambamu yang semacam ini. Tampaknya ahli ibadah. Tapi bukan karena Engkau, ya Allah. Ampunilah dosa sahabatku ini, ya Allah. Sahabatku, dimanapun berada, inilah sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Mansur bin Ammar Al-Khurasani. Penting bagi kita untuk mengambil hikmahnya. Marilah kita tetap teguh di dalam ucapan yang pernah kita ucapkan dan selalu kita ucapkan itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibadah kita, karena kita sudah bersyahadat, hanya mengakui, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ibadah kita hendaknya, amal perbuatan kita hendaknya, sedekah kita hendaknya, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang yang didawahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah haramallahu jasadahu alan nar. Diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Semoga kita termasuk bersama keluarga kita, saudara-saudara kita, termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berombongan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.